Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa usalli wa usallimu ala sayyidi sadat sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Wa ba'du, fa inna Allah jalla ala yaqul fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillah rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak jamaah majlis ta'lim Mushala al-Bina, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita semua kembali dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam usaha kita untuk menambah ilmu, wawasan dan pengetahuan kita terkait dengan agama kita, sekaligus berusaha untuk menambah bekal-bekal akhirat kita dan kebaikan-kebaikan yang menggembirakan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi ini menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa kita, ditutup segala aib dan kesalahan kita, disampaikan hajat, maksud dan tujuan kita. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Pada kesempatan pagi ini kita akan kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dan kita masih di dalam babul muraqabah, bab yang menjelaskan tentang masalah merasa diawasi atau pengawasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampai hadis dari Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma terkait bab ini. Di antaranya adalah bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita saat ini berjalan di atas skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang menimpa kita tidak lain tidak bukan kecuali adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu yang terasa baik oleh kita ataukah itu yang terasa buruk oleh kita? Karena sebagaimana saya pernah sampaikan bahwa baik dan buruk itu adalah tergantung persepsi daripada hati kita saat kita menghadapi sesuatu yang menimpa kita. Dan nama indallahu kullu khair, apa yang Allah berikan kepada kita itu nggak ada yang jelek, semuanya baik. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah selalu menginginkan kemudahan untuk kita dan tidak pernah menginginkan kesulitan untuk kita. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah itu adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan keburukan untuk kita. Nah, adapun apa-apa yang terjadi pada kita
semuanya baik. Cuman kadang-kadang kita inilah yang menganggap sesuatu itu baik atau buruk, tergantung. Kalau dia nyenengin hati, kita anggap itu baik. Kalau dia itu nyempitin hati, kita anggap buruk. Dipuji, kita anggap baik karena nyenengin hati. Dicaci, kita anggap jelek karena itu nyakitin hati. Kan gitu. Dapat duit, kita anggap baik karena nyenengin hati. Nggak dapat duit, kita anggap buruk karena nyempitin hati. Kan begitu, Pak. Jadi sebetulnya baik dan buruk itu ya tergantung persepsi kita. Kata Allah dalam Al-Quran, wala nabluukum bil khairi wa syarri fitnah. Semua itu untuk apa? Untuk menguji kita. Dan demi kami akan memberikan cobaan kepada kalian dalam kebaikan yang kalian rasakan ataupun keburukan yang kalian rasakan, sebagai fitnah, sebagai satu ujian bagi kalian. Dan ujian ini tidak ada ujian kecuali untuk kebaikan. Orang diuji itu kan baik, Pak. Kalau ujian itu jelek, di sekolahan nggak mungkin ada ujian. Ujian itu baik untuk menilai kualitas seorang siswa misalnya, atau seorang murid. Kalau ternyata dia tidak lulus ujian, maka dia harus evaluasi diri. Artinya apa-apa yang ternyata dia jalani selama ini masih belum ada hasilnya, dia harus lebih giat lagi. Misalnya ujian di sekolah, kalau ternyata ujiannya berhasil, ya berarti dia bisa naik kelas. Nah, kurang lebih seperti itulah ujian yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada ujian yang buruk itu, ujian itu baik. Nah, kalau misalnya ternyata kita tidak lulus ujian, berarti kita harus evaluasi diri. Muhasabah kalau bahasa agamanya, ya. Muhasabah. Sehingga kita mesti menakar, kira-kira kenapa gua nggak lulus ujian nih? Ada apa? Di mana kurangnya? Kan itu. Nah, artinya kita meningkatkan kualitas kita. Dan kalau kita lulus, nah kita masuk ke dalam babak dan sesi yang baru. Baik, mana yang jelek? Nggak ada yang jelek. Nah, baik dan jeleknya itu kan persepsi kita, sekali lagi ya. Nah, ini apa yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, tinta sudah kering. Bahwa ketentuan itu sudah ditetapkan sejak zaman azali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terjadi pada kita saat ini semuanya merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja skenario itu adalah perkara yang mughayyabat, perkara yang tidak kita ketahui. Kita nggak tahu ntar siang apa yang terjadi, kita nggak tahu. Sejam kemudian apa yang terjadi, kita nggak tahu. Apalagi besok, apalagi minggu depan, apalagi bulan depan, kita nggak tahu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tetap ikhtiar. Tetap ikhtiar. Dan yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adalah ikhtiarnya. Apa itu ikhtiar? Usaha, ya. Usaha. Bukan hasilnya. Karena hasil kita tidak bisa menentukan. Berangkat kerja, ya itu ikhtiar tuh. Cari nafkah buat anak istri, ikhtiar. Perkara dapatnya berapa, itu Allah yang atur. Kita bikin baik sama orang, itu ikhtiar. Perkara orang itu terus baik sama kita, Allah yang atur. Kita dakwah, itu ikhtiar. Perkara orang itu ngikutin apa yang kita dakwahkan atau tidak, itu Allah yang atur hasilnya. Maka dari itu setiap pendakwah itu, bukan setiap, hampir setiap pendakwah, ya dai mubalik, kalau menyampaikan dakwahnya atau tablignya itu dalam setiap mukaddimahnya, sering kita dengar apa dia bilang, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani. Rabbi syrah li sadri, ya Allah, ini kan apa yang dibaca Musa alaihissalam ketika hendak berdakwah kepada Fir'aun. Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan saya punya dada sehingga saya siap menerima apapun hasil yang engkau tetapkan.
Baik saya terima dengan lapang dada, buruk saya terima dengan lapang dada. Baik tidak membuat saya congkak dan jumawa, kalau buruk tidak membuat saya sempit hati dan putus asa. Isyrah li sadri. Maka orang-orang itu kalau ngajar apa kan sering dibaca tuh ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ila akhir. Ya Allah, saya sekarang berusaha untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan dan mengajak mereka kepada kebaikan. Lapangkan dada saya. Kalau ternyata mereka mengikuti apa yang saya sampaikan, mereka suka dengan apa yang saya sampaikan, maka jangan sampai hati saya menjadi congkak dan jumawa. Dan kalau sampai mereka tidak menerima apa yang saya sampaikan, maka tolong jangan jadikan hati saya patah arang dan putus asa. Hakata. Mudahkan urusan saya ila akhir. Nah, ini yang yakin bahwa semua kepastian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan hasil itu hanya milik Allah. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan, kalau yang sering baca ikut tahlilan kan pasti hafal ini. Akhir surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebanimu tanggung jawab ya, dan membebanimu dengan sesuatu yang di luar batas kemampuanmu. Hasil itu di luar batas kemampuan kita, bapak-bapak. Tetapi yang Allah akan mintakan pertanggungjawaban dari kalian adalah sampai mana usahamu. Kalau baik kalian punya usaha, maka kalian akan mendapatkan ganjaran yang baik. Kalau tidak baik kalian punya usaha, kalian pun akan mendapatkan ganjaran yang tidak baik. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Usaha kita misalnya, kita punya bini, punya anak, misalnya susah sholatnya, susah ngajinya, diajarinnya susah. Misalnya kalau dibilang mencelat mulu misalnya, ya kita ikhtiar, tong ayo sholat, ayo sholat ayo. Nah, perkara tuh anak jadi baik atau nggak baik, bini kita jadi soleh atau nggak soleh, itu Allah yang ngatur. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, kata Allah Subhanahu wa taala begitu. Engkau tak akan pernah mampu untuk merubah keadaan hati seseorang, Allah yang merubah itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau usaha kayak apa juga biar pamannya menerima Islam, tetap saja tidak menerima Islam. Ahlan sahlan marhaba. Faddalu. Insyaallah. Ahlan, Mbak, saya ada sama-sama khair. Allah barik fik. Ahlan sahlan wa khair. Allah barik fik. Insyaallah. Naam, faddalu. Nah. Ayo. Baik. Maka dari itu sekali lagi bahwa Allah tidak akan memintakan pertanggungjawaban kepada kita terkait sesuatu yang tidak kita mampu dan di luar batas kemampuan kita. Misal kita punya anak, punya istri, susah sholat, susah ngaji, dibilanginnya susah, engkel-engkelan mulu misalnya. Tong, lu sholat jangan ayap-ayapan mulu ngapa misalnya. Ya iyanya doang, sholat mah kagak. Misal. Atau bini kita bilangin, lu jangan suka begosip mulu sama tetangga ngapa? Mulut lemes banget lu sama tetangga, berantem mulu sama tetangga. Iyanya doang, tapi tetap aja begitu. Misal, mudah-mudahan anak-anak kita soleh-soleh semua, solehah semua, istri-istri kita solehah semua insyaallah. Ayo. Jadi kita nggak pernah bisa untuk merubah keadaan hati seseorang. Itu kuasanya Allah, kita nggak punya kuasa untuk itu. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun beliau berusaha untuk mengajak pamannya, misalnya Abu Lahab, atau kerabatnya seperti ya Abu Jahal misalnya, atau yang lain-lain untuk masuk Islam, itu tidak bisa beliau merubah keadaan hati mereka, walaupun bahasa kasarnya udah bebusa-bebusa dia punya mulut untuk mengajak orang-orang musyrik atau kafir ini masuk ke dalam Islam, tetapi tetap beliau tidak bisa
untuk menentukan hasilnya. Sampai-sampai ditegur sama Allah Subhanahu wa taala ketika beliau itu sangat-sangat serius dan memberikan perhatian kepada para pembesar-pembesar Quraisy yang masih kafir untuk masuk Islam, sampai-sampai beliau ini sedikit tidak mengindahkan orang yang sudah masuk Islam. Dalam surat Abbasa kan begitu Pak ya, Nabi lagi serius tuh ngomong sama Abu Sufyan, sama Abu Lahab, sama Abu Jahal. Kebenaran mereka lagi mau dengerin gitu loh, ini kesempatan lagi mau dengerin. Begitu Nabi lagi bicara sama mereka, kemudian tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma. Beliau nggak ngelihat siapa di hadapan Nabi ya. Terus beliau minta sama Rasulullah, ya Rasulullah usini, ya Rasulullah tolong nasihatin saya ya. Nabi lagi ngomong, dia minta nasihat, dia nggak ngelihat, maklum buta Pak. Nabi SAW kemudian menampakkan wajah abas, wajah yang masam gitu. Nggak ngomong Nabi, ntar dulu ngapa lu, nggak ngomong begitu ya. Ntar dulu ngapa, bukan lagi, enggak. Nabi akhlak Nabi SAW. Dan Nabi menampakkan wajah abas karena wajah masam, karena memang Ibn Ummi Maktum kan nggak ngelihat, dia nggak tahu kalau Nabi itu nggak suka. Nah, tapi Allah tahu, maka ditegur Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, sampai akhir. Abasa wa tawalla, wajahnya menjadi kecut, wa tawalla, dan dia mengalihkan perhatiannya. An ja'ahul a'ma, saat seorang buta datang kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dari mana kau tahu ya Muhammad, bisa jadi dia ini datang kepadamu ingin meminta pengarahan dan nasihat. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda, adapun orang-orang yang mereka ini tidak pernah mau menerima ajaran-ajaranmu, kenapa engkau memberikan perhatian kepada mereka dengan berlebihan? Wa amma man ja'aka yas'a wa yakhsha fa anta lahu talaha fa anta anhu talaha, sementara orang yang betul-betul ingin mendapatkan nasihat darimu justru engkau tak mengindahkan. Kata. Jadi bagaimanapun berusaha kita untuk membuat orang menjadi baik, maka itu semua ketentuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang saleh itu nggak pernah putus asa dalam berdakwah. Yang penting usahanya nggak putus. Kita ini Pak yang dimintakan pertanggungjawaban terhadap anak istri kita, usaha kita untuk mengajak mereka dalam kebaikan. Ayo song tong sholat, ayo maknya bocah, ayo neng sholat. Perkara mereka tetap kemudian dalam pembangkangannya, yaitu urusan Allah. Yang penting kita jangan putus ya. Makanya kita jangan menilai orang, ustadz ngajarin orang pinter, bininya aja kagak bener, misal. Kan sering begitu tuh Pak ya, ustadz ngajarin orang pinter, anak orang diajarin anaknya dewek kayu bangornya minta ampun misal. Kan begitu tuh. Ayo, ini satu hal yang sering ada di kepala kita begitu. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita dalam Al-Qur'an, jangankan cuman ustadz Pak, kiai sekalipun, habib sekalipun, wali sekalipun, bahkan nabi sekalipun tak akan pernah bisa menentukan anak istrinya baik atau buruk. Kan di Quran ada itu. Nabi Nuh anaknya bangkang, anaknya padahal bapaknya nabi, padahal tetap aja bangkang. Nabi Lut bininya bangkang, nabi padahal tetap aja. Nabi Ibrahim bapaknya bangkang, nabi padahal. Nabi Muhammad mamangnya bangkang, nabi padahal tetap nggak bisa. Lah kita ini siapa ya? Ustadz bukan, kiai bukan, wali bukan, terus kita uring-uringan begitu anak kita bangor, bini kita begajul ya, tetap usaha. Ada tawakkul ala Allah, ini yang dinamakan tawakkal ala Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah, yang penting saya usaha sudah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran begitu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Yang penting kalian sudah berusaha untuk mengajak kebaikan kepada orang lain. Setelah itu, setelah usaha kalian, maka yang penting kalian tetap menjaga diri kalian dalam ketaatan.
Adapun orang lain yang kalian ajak pada kebaikan itu tetap bermaksiat dan membangkang kepada Allah, maka itu tidak akan berefek kepada kalian. Kan gitu tuh Pak. Yang penting amar ma'rufnya jalan. Jangan sampai amar ma'rufnya nggak jalan. Yang penting usaha untuk mengajak kebaikannya tetap ada. Jangan sampai itu hilang. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga kalau kita memahami ini Bapak-bapak, kita nggak akan gampang putus asa atau patah arang. Ya, bismillah, sudah hasil siapa yang tentukan? Allah kok, saya cuma berusaha kok. Kadang-kadang banyak ustadz-ustadz pada purik ngajar. Ah, capek gua ngajarin lu. Ya, kagak pernah mau dengerin omongan gua lu. Ah, misalnya, ya, capek gua ngajarin lu. Agak pintar-pintar misalnya. Ila akhirnya purik dia. Dan beberapa orang tua juga kadang-kadang purik Pak sama anaknya. Capek gue nyuruh lu sholat, bodo amat, sekarang mau gimana kek, yang penting gue udah pernah ngajak lah kata. Padahal yang namanya mengajak kebaikan kan tidak ada batas akhirnya, terus ngajak kebaikan sampai akhir hayat kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini jadi umat terbaik karena amar ma'ruf nahi munkar, karena kita ini orang yang suka mengajak kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Jadi harus kita yakini bahwa apa-apa yang Allah berikan kepada kita, ya, hasil itu Allah yang tentukan, dan apa-apa yang Allah tetapkan pada kita itu selalu berisi kebaikan-kebaikan. Buruk atau baiknya itu sebetulnya tergantung dari persepsi kita. Ketika menyenangkan kita anggap baik, ketika bikin kita sempit hati maka kita bilang buruk. Dan semua itu adalah ujian. Kata Allah dalam Al-Qur'an begitu, wala nabluukum bil khair wa syarri fitnah, dan kami akan coba kalian dengan kebaikan dan keburukan menurut persepsi kalian, fitnah sebagai ujian buat kalian. Kalau kalian tak lulus, maka hendaknya kalian evaluasi diri, mana yang kurang, mana yang salah. Kalau kalian lulus, artinya kalian akan ada dalam babak baru dalam kehidupan kalian. Dan semakin tinggi seseorang tingkat keimanannya, semakin dekat kepada Allah, ujiannya juga semakin berat. Kadang-kadang kita begitu Pak, sedekah banyakin, sholat rajinin, ke masjid jalanin, tahajud lakonin misalnya, puasa banyakin misalnya, dengan harapan apa? Mudah-mudahan kehidupan saya jadi lebih baik, urusan saya dikasih gampang. Misal Pak, orang dagang misalnya rada-rada sepi, sholatnya dirajinin, puasanya dirajinin, sedekah dirajinin, biar dagangan jadi rame. Bukan makin rame, makin sepi. Kan gitu Pak ya. Banyak kejadian seperti itu. Ini bagaimana ceritanya? Katanya kalau kita makin rajin, maka kita makin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran dikatakan begitu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang dia itu bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, pengertian jalan keluar dan rezeki itu dalam pikiran kita tuh apa Pak? Rezeki itu kan yang ada dalam pikiran kita, duit banyak, rumah gedong, mobil bagus, tanah lega. Itu kan rezeki menurut kita kan ya. Padahal Allah tidak menyatakan seperti itu. Allah nggak bilang wa may yattaqillaha yaj'al lahu malan katsiran matalan. Wa baitan kabiran wa ardan wasi'an. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan harta yang banyak baginya, rumah yang gedong, tanah yang lega. Allah nggak bilang begitu. Yang Allah bilang apa? Rezeki itu kan tidak terbatas kepada harta benda. Ya, rezeki itu kan sehat ya rezeki. Paham? Sehat itu rezeki, tetangga baik itu rezeki, istri yang soleha itu rezeki, anak yang soleh itu rezeki, hati yang lapang itu rezeki, pikiran yang tenang itu rezeki kan. Cuman rezeki yang ada di pikiran kita tuh ya itu tadi. Ya saya. Jadi yang orang semakin dia dekat kepada Allah, Allah akan limpahkan kepada, makanya dikatakan min haitsu la yahtasib,
dari yang tidak dia sangka-sangka, karena yang dia sangka itu cuma harta doang yang ada di pikirannya, maka Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Apa itu? Ketenangan hati, ya, kejembaran hati, kelapangan dada, welas asih misalnya, ila akhir. Rezeki dalam bentuk batin itu jauh lebih hebat daripada rezeki dalam bentuk zahir. Rezeki dalam bentuk batin lebih hebat daripada bentuk zahir. Ini apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa kita ini diberikan rezeki dalam bentuk zahir, dan wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah telah menjemurtakan bagi kalian nikmat-nikmatnya baik zahir maupun batin. Zahir batin. Cuman yang kita pandang selalu yang zahir-zahir. Makhraj, jalan keluar, tidak selalu kita punya masalah terus pasti akan diberikan jalan keluar dan gak akan ketemu masalah lagi. Misalnya kita pikir kalau rajin sholat, rajin puasa, rajin apa, gak bakal punya masalah gitu. Kata siapa? Semakin pohon tinggi, anginnya semakin kencang. Semakin orang kelasnya tinggi, pelajarannya makin susah. Bener apa enggak, Pak? Nggak ada ceritanya orang kuliah pelajarannya apa, Pak? 1 tambah 1 sama dengan 2. Mana ada orang kuliah pelajarannya begitu? Ya, nggak ada. Anak kuliah pelajarannya berat-berat, rumus ini, rumus itu. Kalau dia ngambil ilmu alam misalnya, ya. Makin tinggi dia punya kelas, makin berat dia punya pelajaran, dan semakin susah dia punya ujian. Makin tinggi pohon, makin kencang dia punya angin. Makanya Nabi ditanya, ayun nas asyaddu ibtilaan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang paling berat ujiannya dalam kehidupan ini? Faqal al-anbiya. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Fal amsal wal amsal, kemudian yang di bawah mereka, para siddiqin, para salihin. Kemudian terus makin tipis dia punya keimanan, makin tipis juga dia punya ujian. Maka itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makin tebal dia punya keimanan, makin berat dia punya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar juga ganjarannya, makin tinggi juga kelasnya. Jadi kita harus siap-siap, Pak, ketika kita kepengen jadi orang baik, siap-siap dengan ujiannya. Gitu ya, siap-siap dengan ujiannya. Kadang-kadang kita suka dijejali dengan paham-paham, ente sedekah 1000 nanti dibalas 700 kali lipat, ente akan utang ente dilunasi, ini ente begini, harta ente makin banyak, ayo banyakin sedekah, ente akan dapat berlipat-lipat. Selalu yang diberikan itu dunia. Akhirnya orang pada purik, Pak, sedekah. Saya sudah sedekah habis-habisan, bukannya makin nambah malah makin habis saya punya banda. Benar nggak, Pak? Karena memang yang ditanamkan seperti itu. Akhirnya umat menganggap bahwa sedekah itu tujuannya hanya untuk memperbanyak apa yang kita keluarkan, melipat gandakan apa yang kita keluarkan di dunia ini. Padahal ya, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya di dunia. Jadi dikatakan dalam Al-Quran apa? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat minha sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menanam kebaikan di dunia ini, dia seperti menanam satu butir biji, yang dari biji ini kemudian tumbuh jadi 7 tangkai, setiap tangkai memberikan 100 biji, 700. Nah, itu kan Allah tidak menjelaskan ente nanam 1000 jadi 700.000 misalnya. Itu gambaran bahwa Allah melipat gandakan kebaikan apapun yang kalian tanam dalam bentuk kebaikan. Ya, tapi tidak mengatakan dalam bentuk harta. Bahkan harta itu sebetulnya adalah merupakan cobaan terbesar buat seseorang. Ala kulli hal, ini yang ditetapkan pada hadis yang sebelumnya kita baca, bahwa segala sesuatu itu adalah merupakan
hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tak punya kuasa untuk menentukannya. Dan itu tetap dijadikan sebagai perkara yang gaib, tak ada seorang pun kita yang tahu, sebagaimana Allah katakan, wa mata tadri nafsum madza taksibu ghadan, seseorang tak pernah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya besok. Allah sembunyikan dari kita. Allah sudah terapkan, ntar hari ini kita tuh pendaringan kita dapat berapa udah Allah tetapkan, besok dapat berapa Allah tetapkan, lusa dapat berapa sudah Allah tetapkan, Pak. Sampai kita mati rezeki kita sudah Allah tetapkan. Orang kita aja bisa nentuin kapan lebaran 100 tahun yang akan datang, kok kita bisa nentuin? Orang-orang Muhammadiyah kan udah tentuin duluan tuh, lebaran kapan tahun 2026 itu sudah bisa nentukan mereka, tanggal sekian bulan Maret misalnya, padahal masih jauh, ya kan? Lah manusia saja sudah bisa menetapkan dengan takaran-takaran tersebut. Masya Allah kagak bisa menetapkan. Nah ini, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang sudah menakar dan membagi-bagi jatah ya mereka seluruh makhlukku dalam kehidupan dunia. Sudah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala, dan dalam riwayat dikatakan bahwa rezeki kita itu mengikuti kita seperti bayangan. Kemana kita pergi, dia akan ikut. Dan bayangan itu tak akan pernah lagi mengikuti kita ketika kita sudah mati. Sebagaimana rezeki tak akan lagi diberikan kepada kita kalau memang kita sudah mati. Jadi kita tidak akan mati sebelum rezeki kita habis. Kalau kita masih hidup berarti rezekinya masih ada. Kata Rasulullah SAW begitu tuh, ya. Cuman masalahnya yang bikin kita galau gamang ini, kita nggak tahu besok saya dapat berapa nih. Itu yang kita nggak tahu. Ya, ntar bocah bagaimana sekolah, ntar bocah kuliah bagaimana, ntar itu yang bikin galau. Justru itulah yang bikin dosa-dosa kita rontok kan gitu. Nah, dalam riwayat dikatakan, inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha shalah wal siyam. Ada di antara dosa-dosa itu yang tidak bisa terhapuskan dan tergugurkan baik dengan sholat maupun dengan puasa. Mau udah sholat mau puasa dosanya nggak bisa gugur tetap. Walakin yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Tetapi dosa ini gugur disebabkan oleh pusingnya kita dalam memikirkan penghidupan. Gugur tuh dosa. Jadi puyengnya kita, Pak, ngurusin anak bini, ngurusin sekolah, ngurusin kontrakan, ya, kontrakan, ngurusin belanjaan, ngurusin ini, itu puyengnya kita itu berpahala itu dan menggugurkan dosa. Semakin puyeng dosanya semakin banyak yang digugurkan. Bapak-bapak kalau banyak dosa puyeng-puyeng lah ngurusin kehidupan. Gitu ya. Nah ini Nabi bilang begitu. Ya, lah kata. Jangan takut, Pak, yang puyeng-puyeng nih urusan rezeki, ya. Itu dosanya berguguran dia. Hakada. Naam. Hakada Pak ya. Wa tsamin, dan hadis yang selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bukan ya, Sabi'. An Abi Ya'la. Taib. As-Sabi' hadis yang ketujuh, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi bernama Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu ay hawaha wa tamanna 'ala Allahi ba'dal amani. Kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu al-kayyis. Kayyis itu orang cerdas. Siapa orang cerdas itu? Nabi bilang, kata Nabi ini, kalau menurut Nabi berarti menurut Allah, karena la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi itu tidak lain tidak bukan merupakan tuntunan dari Allah. Jadi menurut Nabi yang disebut orang cerdas itu al-kayyis,
Mandana nafsahu adalah orang yang pandai memperhitungkan dirinya. Dana yadinu dinan, dana yadinu dinan wadainan. Dinun, din agama ya, artinya perhitungan Pak. Jadi agama itu kalau secara bahasa artinya adalah sesuatu yang penuh dengan perhitungan. Dihitung-hitung tuh, ini baik apa enggak, ini efeknya bagaimana, ini kedepannya bagaimana, ini bagus apa enggak, ini manfaat apa enggak. Itu agama tuh. Agama adalah perhitungan-perhitungan yang mengatur kehidupan manusia dalam bentuk aturan-aturan sehingga manusia itu tidak rugi dalam menjalani kehidupannya. Dan hitungannya ini kalau boleh kita hitung, kata kita hitungan, kalau orang kalau hitungannya dalam apa Pak bilangnya? Ini hitungannya apa bilang kalau hitungan itu Zat? Hitungannya antep, dia agak bakalan salah, dia mah agak ada yang kelewat agak bakalan lu bisa, jangan berharap lu ada kelebihan dari hitungannya dia mah hitungannya tajam udah begitu tuh. Iya kerap banget hitungannya itu tuh, teliti hitungannya. Ada din, makanya maliki yaumid din kan itu ya, maliki raja, penguasa, pemilik, yaum hari ad-din, hari agama, bukan ad-din, hari perhitungan. Allah itu maliki yaumiddin, Allah itu adalah zat yang memiliki dan menguasai hari di mana semua akan diperhitungkan, baik buruknya, sedikit atau banyaknya, bahkan sekecil apapun semua akan diperhitungkan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, walaupun sebesar biji wijen ya, itu tetap akan dihitung, kagak ada bakal yang kelewat. Nah, hada yaumuddin, maka disebut yaumuddin, hari perhitungan. Makanya hati-hati Pak, jangan sembarangan kata, jangan sembarangan lagu. Apapun yang kita kata, apapun yang kita lagu, semuanya itu bakal dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah dalam Al-Quran, tidak satu patah kata pun keluar dari mulut kalian wahai hamba-hambaku kecuali semuanya itu akan diawasi dan dicatat dengan baik. Raqibun atid, ma yalfidhu, tidak ada satu lafaz pun, perkataan pun, min qaulin, dari kata-kata yang keluar dari mulutmu, illa, kecuali ladaihi, pada dirinya, raqibun, ada yang mengawasi, atidun, ada yang mencatat. Hati-hati kalau ngomong, mulutmu harimaumu, bahaya tuh. Makanya kita ini disuruh untuk nahan omongan, jangan kebanyakan ngomong, karena kata Nabi SAW kepada Sina Mu'ad bin Jabal ya, wa ra'su kulli amrin ya Mu'ad, dan puncak segala urusan itu ya Mu'ad, itu mulutmu. Nih Pak, urusan semua ada di sini, kata Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah, sampai Mu'ad bilang, hal nahnu mu'akhiduna bima qulna ya Rasulullah, emang kita setiap apa yang kita ngomongin itu kita akan dimintakan pertanggungjawaban ya Rasulullah? Mau bercanda kek, mau serius kek, mau pelan kek, mau kenceng kek, mau sepatah dua patah kata kek, emang itu semua dimintakan pertanggungjawaban? Maka Rasulullah SAW jawab, thaqilat ka ummuka ya bena Jabal, ente bagaimana? Hal yakubbun nas ala wujuhihim aw manakhirihim fin nari illa hasaid alsinatihim, tidakkah kau tahu ya Mu'ad, sesungguhnya kebanyakan orang nyusruk di neraka gara-gara mulutnya. Kebanyakan orang nyusruk di neraka gara-gara mulutnya. Makanya jangan pada lemes itu mulut, jangan pada lemes. Kadang-kadang mulut lemes-lemes banget. Oh si anu itu gimana? Iya si itu anu ya, kan gitu Pak ya. Orang kalau lemes kan dibilang mulut tuh kayak perempuan. Emang perempuan kenapa mulutnya Pak? Hah? Perempuan dua mulutnya.
mulutnya dua. Nah, di Quran begitu Pak. Allah yang menciptakan perempuan, Allah yang maha tahu tentang perempuan. Perempuan itu kalau urusan omongan udah paling banyak, psikolog juga bilang begitu ya. Perempuan tuh lebih banyak ngomong ketimbang laki-laki, emang udah kodratnya begitu. Kenapa begitu? Ya karena perempuan itu pertama dia yang ngurus bocah. Kita kerja, begitu dia brojol, anak yang ngurusin anak siapa Pak? Bocah. Ya, emaknya yang ngurusin. Nah kalau emaknya jarang ngomong, anak kapan pinter ngomongnya? Nah Pak, iya anak, ayo pisang. Emaknya tuh, ya kudu lemes perempuan, tapi lemes pada tempatnya. Ini banyakan lemes kagak pada tempatnya, itu yang jadi masalah. Iya, dan perempuan itu Pak lebih banyak ngomong supaya apa? Bikin nyaman laki-laki, suaminya. Suami kan seneng kalau ada yang ngajak ngobrol, dia cerita-cerita, manja-manja, kan gitu. Nggak kesepian jadinya Pak suami. Ya, litaskunu ilaiha, supaya engkau mendapatkan kenyamanan. Kalau kita pulang dari tempat kerja, dari dagang ke rumah bini kita mingkem aja kagak ngomong-ngomong, kira-kira bagaimana Pak? Kan begak juga kita Pak. Ya Pak, Bang udah pulang, gimana Bang kerjaan? Iya begini begitu. Tadi begini Bang. Oh masa? Ada teman ngobrol tuh, asyik tuh. Ya ta'annas biha, sehingga kita bisa merasa nyaman dengannya. Ta'annas, tenang. Maka disebut an-nisa min kalimati anasa, walaupun itu jam'a minal mar'ah. Artinya apa? Yang memberikan kepada kita kenyamanan. Paham ya? Jadi perempuan itu harusnya memberikan kenyamanan, dan kita sebagai suami juga balas memberikan kenyamanan. Paham ya? Nah, lah ini makanya mulut itu kudu dijaga. Jangan sampai kita sembarangan kata Pak. Belajar Pak ya. Bini kita rewelnya minta ampun, bikin kesel misalnya. Pokoknya kadang-kadang dia ngelakuin hal-hal yang kita kesel lah gitu. Tapi kita belajar tuh bagaimana caranya supaya kita ini bisa nahan mulut. Sekesel-keselnya kita sama bini jangan sampai keluar dari mulut. Emang lu dasar perempuan kagak tahu diri lu. Kan begitu tuh kalau kita udah kesel tuh. Ya kan? Kurang apa gua ngasih malu lu bagaimana, lu ngapain aja lu di rumah, lu kagak ngapa-ngapain, lu mainin handphone aja kerjaan lu, lu anak kagak kurus, masak kagak, kita malah jadi kagak karuan begitu. Nabi mengajarkan kepada kita tahan diri. Kalau kita bisa menahan diri, maka akhirnya kita akan bisa menahan mulut. Gampangnya Pak, orang tuh mana yang bisa nahan diri, mana yang enggak tuh liatin kalau di jalan Pak. Kesal setan lo, kan gitu Pak. Sialan lo, mana lah tuh orang tuh. Orang nggak bisa nahan diri, ketahuan tuh di jalan. Mulutnya itu nggak bisa diem, ya maki-maki aja. Dan biasanya yang begitu di rumah pun nggak jauh Pak. Yang di jalan tukang maki-maki, di rumah juga biasanya tukang maki-maki. Nah kita coba dah belajar latihan tuh di jalan. Orang motong jalan kita lampu hijau, dia lampu merah, dia nerobos, kita hampir nabrak dia tuh. Kan kita kesel tuh. Paling kita bilang, setan lu, mampus lu misal. Gimana caranya hati kita kesel Pak, kepengen maki-maki tapi ditahan. Begitu aja sudah. Belajar tuh. Belajar. Di rumah juga begitu Pak. Kita pulang badan capek, rentek. Begitu buka tudung saji kagak ada apa-apa Pak. Lauk kagak, kita lihat bini kita kagak masak, kagak apa, duit belanja padahal udah kita kasih. Begitu iya, begitu kita buka kamar ya nggak tahu lagi rebahan, lagi tiktokan liatin handphone. Gimana tuh nahannya tuh? Lu kagak masak gitu. Abang pulang, bu pulang capek, lapar, berharap pulang-pulang ada makan. Lu kagak masak pisan, lu ngapain lu?
rebahan aja kerjaan lu kan begitu tuh Pak. Bener Pak? Iya begitu. Cuman begitu kita buka, ya bini kita lagi ngapain? Rebahan main tutup. Nah gitu aja sudah. Tahan di situ tuh. Kita begitu. Udah balik kita ke dapur, kita lapar, buka lemari, ya. Buka Indomie, ambil telur, cetrek, nyalain kompor, udah masak, udah Indomie masak telur. Tuh laki yang baik kan begitu Pak. Kita ngamuk-ngamuk sama bini kita, hasilnya apa? Kan nggak ada. Bukannya makan malah makin kenyang, kita punya perut malah makin sakit hati. Yang ada ujungannya bini kita, bini zaman sekarang, mohon maaf Pak, agak kayak zaman dulu. Bini sekarang dia yang salah, dia yang ngomel. Bener apa nggak Pak? Main TikTok mulu, handphone mau gitu. Udah Bang, lu marahnya udah lu sama gua lu. Dengerin Bang ya, jangan lu kata lu doang yang capek Bang kerja, gua juga capek. Gua baru rebahan pisan, ngomel-ngomel pulang kerja lu udah ngomel-ngomel, wah dia ngomel lebih banyak dari kita malah. Tapi di sini mah nggak ada lah ya. Di sini mah solehah semua. Sini Masya Allah. Begitu. Nah ini Nabi SAW kan pernah begitu Pak, masuk ke rumah Siti Aisyah, nanya ada makanan apa enggak. Nah, halandaki ta'am, ada makanan kamu masak apa enggak? Kata Siti Aisyah, ma indana ta'am ya Rasulullah, saya enggak masak ya Rasulullah. Oh enggak apa-apa kata Nabi, kalau gitu saya puasa aja, kebetulan memang dari pagi saya belum makan. Enak ngomongnya, asyik. Makanya dikatakan Rasulullah SAW tuh ya memiliki sifat sebagaimana dikatakan oleh seorang wanita Arab, ya, aqulun lima wajada ghairu sa'ilin amma faqada. Apa yang ada itu yang dimakan, apa yang nggak ada nggak pernah nanya. Udah apa yang ada makan sudah. Yang ada kita buka tudung saji, adanya tahu, tempe, sambal, sudah makan. Itu yang dimakan. Yang nggak ada nggak pakai ditanya Pak. Mana ininya, mana ikannya, mana kerupuknya, mana anunya, nggak ada Nabi. Udah yang ada itu. Kalau kita kan kagak Pak, apa bini minta, apa bini tanya. Udah bini masak kerupuk, kagak ada nih kerupuk. Lu kagak bikin sambal lu. Lebih ini udah capek masak masih ada yang ditanya. Apalagi kalau nenamu ke rumah orang tuh Pak, bikin malu aja. Ini sambalnya kagak ada nih sambal. Bikin susah yang punya rumah. Kapok dah tuh tuan rumah, bisa kusuk lu jangan sampai nenamu ke rumah gua. Apa be ditanya tuh akhlaknya Nabi SAW. Aqulun lima wajada ghairu sa'il amma faqada. Jadi apa yang ada itu sudah makan Pak. Hidup tuh sebentar, bentar lagi juga kita mati, udah gitu aja. Benar apa enggak Pak? Kan Bapak sering dengar ceritanya tentang Sayyidina Umar bin Khattab, ketika ada seorang laki-laki bininya cerewet, galak, males, hidup lagi. Tiap hari berantem mulu bininya ngomel mulu, rumah berantakan kagak keurus. Akhirnya dia datang ke Sayyidina Umar bin Khattab, dia mau minta saran, karena Umar bin Khattab nih termasuk orang yang keras Pak. Kalau ngelihat ada warganya yang bikin salah nggak tanggung-tanggung, dia suka bawa apa Pak? Pecut di sini. Kemana-mana dia bawa tongkat kecil tuh Pak. Cetok. Zaman dulu ada tuh orang-orang tua yang kemana-mana bawa tongkat, ngeliat bocah bangor, cetok, orang pada lari kalau ngeliat dia. Ya, zaman dulu. Umar bin Khattab begitu tuh. Daripada dia kesalahan, dia ngadu dulu sama Umar masalah bininya. Begitu sampai depan rumah Umar, nggak taunya dari dalam rumah suara perempuan kenceng lagi ngomel. Taunya bininya Umar lagi ngomel Pak. Jangan mentang-mentang kamu khalifah ya, si istri kagak keurus, orang aja urusin, kita di sini kagak keurus. Mama. Suara Umar kagak kedengeran pisan tuh. Lagi ngomel aja nyerocos kayak petasan jangwe. Kata dia nih laki-laki, ya ini mah lebih parah dari gua katanya. Begitu. Berbalik aja dah. Dia aja begitu, ngapain ngomong sama dia kan? Gitu kan. Balik badan. Begitu dia balik badan, Umar buka pintu. Bang, ya rajul, atabqi baiti. Kisanak, Pak, lu mau ke rumah gua?
Mau ketemu sama gua, bahasa kita begitu, bahasa kasar kita tuh. Oh enggak, gugup dia tuh. Enggak apa-apa, enggak saya mau ini aja, mau pulang. Enggak, ente ada urusan apa? Jangan sampai saya punya warga, punya urusan, saya nggak bisa menyelesaikan. Ente punya urusan apa? Jangan bikin berat saya di hadapan Allah. Nih Umar bin Khattab tuh. Enggak, tadinya begini, ya Amirul Mukminin, saya mengaduin saya punya bini, katanya. Kenapa bini kamu? Cerewetnya minta ampun, males, sentak sengor sama saya kagak ada tenang-tenangnya kalau di rumah. Saya tadi mau ngomong gitu, saya lihat kamu juga begitu, nasibnya sama, katanya. Ya sudahlah, gitu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bang, ini bini kita ini kita ambil dari keluarganya, berpindah dari tempat yang nyaman ke tempat yang nggak jelas. Di rumah orang tuanya dia udah nyaman, makan ditanggung, pakaian ditanggung, tempat tinggal ditanggung, nggak punya tanggung jawab apa-apa, makan tidur. Kemudian kita ambil dari tempat kenyamanan, dari zona amannya kita ambil, kita bawa pulang, sementara dia nggak tahu apa yang akan terjadi besok dengan kita, kehidupannya seperti apa dia nggak tahu. Dia sudah mengorbankan kenyamanannya untuk kita. Kemudian dia juga mau untuk kita jadikan tempat menaruh benih kita, mengandung dalam kepayahan, bertaruh nyawa dalam melahirkan anak-anak kita. Tidak cukup sampai di situ dia netein kita punya anak, ngurusin kita punya anak. Dia juga yang masak buat kita punya makan, dan masak anak-anak kita punya makan. Dia juga kadang-kadang yang nyuciin baju kita, yang ngeberesin rumah tangga kita, yang ngejagain rumah kita kalau kita pas lagi pergi. Udah, wajar kalau dia marah-marah, kalau kita nggak kasih apa yang dia kepengen, wajar, biarin aja. Nggak lama, ya. Innahu waktun qasir wa muddah qasirah, bentar lagi juga mati. Kalau nggak kita yang mati, dia yang mati. Udah sabar-sabarin aja. Sabar-sabarin aja. Wajar dia begitu, kerjanya 24 jam. Baru kerja dia selesai dari pagi, dari gelap-gelap dia udah ngoprek rumah, Pak. Ya Pak, bini kita tuh udah ngoprek rumah, nyiapin sarapan ini itu, ke pasar apa segala macam. Kita pergi kerja, dia juga bukannya santai-santai, ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin nganter sekolah ini itu segala macam. Kita pulang udah selesai kita kerja, dia masih kerja, Pak. Belum nidurin bocah, belum ngurusin makannya bocah, belum ini belum itu. Selesai kita mau tidur, harusnya dia tidur, suruh kerja juga, suruh telentang ngelayanin kita. Ayo coba tuh, wajar bini kita minta ini itu. Makanya sini nggak ada ibu-ibu kan ya. Wajar. Maka kata Umar begitu, udah biarin, wajar, biarin aja udah gitu. Sabar-sabarin aja, kan begitu kata Sina Umar bin Khattab ya. Nah ini, jadi memang kehidupan itu seperti itu, Pak, yang kita alami. Makanya kita bilang udah, hidup kita ini udah payah, udah payah. Siapa sih hidupnya di sini yang bahagia? Cuman ada di film-film doang, Pak, film Cinderella doang itu yang bahagia begitu. Nyatanya hidupan kita nggak ada, Pak. Ada di sini yang hidup bahagia selama-lamanya, pret, kan begitu. Nggak ada. Orang mau kaya-kaya apa juga, Pak, mau jabatannya setinggi apa, mau seganteng apa, mau usahanya sehebat apa, pasti punya masalah. Benar apa enggak, Pak? Orang bahagia itu orang yang nggak punya masalah, baru tuh bahagia. Emang ada orang yang nggak punya masalah? Nggak ada. Iya, Pak. Iya, Pak RT punya masalah apa enggak? Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Presiden, apalagi puyeng sama ijazah. Yang dulu. Wah, udah kelar masih jadi kejar-kejar. Yang masalah. Nggak ada yang nggak punya masalah. Orang sehebat apapun dia punya usaha, ya. Pak, tukang cilok punya masalah nggak? Kang bubur punya masalah. Bos Muji punya masalah nggak? Wah. Iya, sawang sinawang, Pak, kita mah. Kalau kata orang sawang, lu mah enak. Kata siapa? Enakan ge lu. Enakan lu. Sama orang kita, iya, kita ngelihat orang enak, orang ngelihat kita enak, padahal sama-sama kagak enak. Sama-sama nggak enak.
Begitu Pak Sawan. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran begitu, wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatad dunya. Jangan suka jelalatan ente punya mata ngeliatin banda orang, urusan orang. Udah urus aja urusan lu diri ya, ngapain lu jelalatan ngeliatin banda orang, urusan orang. Allah bilang begitu tuh, ya Muhammad, jangan kau panjangkan pandangan matamu sehingga engkau melihat apa-apa yang diberikan Allah kepada orang lain dari gemerlap kehidupan dunia. Quran bilang begitu tuh. Kadang-kadang kita suka jelalatan, enak ya si Anu rumahnya gede, mobilnya bagus, bininya cakep, kapan gua kayak begitu. Nah ya Pak ya, iya pengen gua kayak begitu. Bener apa enggak tuh? Ya akhirnya hidupnya selalu merasa ngelangsa mulu ya, merasa diri paling menderita di dunia. Aku merasa orang termiskin di dunia. Paham? Iya, padahal yang lebih susah dari dia banyak apa enggak Pak? Ya Allah, banyak banget yang lebih susah dari kita, banyak. Kita makan mungkin tiap hari cuman sayur asam tahu tempe, sayur asam tahu tempe, rumah masih ngontrak ya Pak. Tapi yang lebih susah dari kita banyak Pak, banyak. Berapa banyak orang yang dia itu boro-boro ngontrak Pak, tidur di kolong jembatan, di emperan toko, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kadang-kadang yang punya toko ngusir dia, mau bingung mau kemana. Borok-borok dia bisa milih lauk makanan, dapat makan aja udah alhamdulillah. Berapa banyak orang-orang di bawah kita itu tidur dalam keadaan perut lapar. Benar apa enggak? La haula wala quwata. Terus kita bilang, gua susah hidup gua, nelangsa, makan 3 kali sehari, nambah lagi kalau makan. Masih ngomong susah-susah baik kadang-kadang. Ya Pak, hakada. Makanya kata Nabi SAW begitu, khaslatani man kana fihi fahim katabahullahu sabiran syakiran. Siapa yang 2 perkara ini ada pada diri seseorang, maka Allah catat dia sebagai orang yang sabar dan orang yang pandai bersyukur. 2 perkara apa itu? Man ra'a fi umuri dunyahu ila man dunahu, yaitu orang yang kalau ngelihat urusan dunia ngelihatnya ke bawah. Kalau urusan dunia ngelihatnya ke bawah. Ya Allah, rumah gua kecil banget, kapan bisa gua bangun rumah gedean lagi? Masih mending lu punya rumah, no tetangga lu ngontrak. Ya Allah, ngontrak kapan gue punya rumah? Masih mending lu ngontrak, tetangga lu numpang di rumah orang, no. Ya Allah, malu gue numpang mulu, kapan gue bisa ngontrak? Masih bagus lu ada tempat tumpangan. Oh no, orang tidur kolong jembatan. Bener gak Pak? Lah iya, paham? Yang kolong jembatan, ya Allah gue tidur kolong jembatan, kapan gue bisa punya, ya bisa ngontrak. Masih mending lu tidur di kolong jembatan, masih ada tempat. Oh no, orang gila, no, dia ada stres. Akhir. Maka dia akan selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, masih banyak yang di bawah kita. Alhamdulillah ya Allah, masih banyak yang di bawah kita. Bersyukur Pak, pikir ke bawah. Wa idza fi umuri ukhrahu fa nadhara ila man huwa a'la. Dan dalam urusan akhirat ngelihat yang di atas. Urusan akhirat ngelihat di atas, urusan dunia ngelihat di bawah. Ya Allah, si Anu Masya Allah, pengen gua kayak dia, ngajinya tajwidnya bagus, makhrajnya juga cakep, pengen kayak dia, sholatnya rajin, pengen kayak dia, sedekahnya banyak. Tuh. Jangan ngelihatnya ke bawah. Lu kagak ke masjid, ngapa emang? Ya ke masjid lah. Masih bagus gua sholat biar kata di rumah, no si Anu no sholat kagak, bagusan gua katanya. Bener ya Pak? Ya kagak, ngelihatnya di bawah. Makanya kagak nambah-nambah dia punya amal, ya begitu aja, ngerasa lebih bagus dari yang lain. Nah kalau urusan akhirat ngelihat ke atas, urusan dunia ngelihat ke bawah. Ada al-kayyis. Kembali lagi kita, kembali ke laptop. Orang cerdas kata Nabi itu bukan orang yang pintar dagang, orang yang jabatannya tinggi, orang yang sekolahnya tinggi lah. Al-kayyisu man dana nafsahu.
Karena kita lihat banyak pejabat-pejabat, maaf di negeri kita ini, mereka tuh nggak cerdas, Pak. Loh, kalau mereka nggak cerdas, mereka bagaimana bisa sampai di atas? Bagaimana mereka bisa mendapatkan jabatan itu kalau mereka tidak cerdas? Karena orang cerdas itu adalah orang yang pandai menakar dirinya, pandai membuat perhitungan dalam setiap langkah-langkahnya. Orang-orang itu nggak cerdas kalau ditangkap KPK, artinya kan nggak cerdas dia. Ya, nggak panjang pikirannya. Jadi kalau yang nggak ketangkep KPK itu cerdas berarti. Al-kayyisu man dana nafsahu, orang cerdas itu orang yang pandai memperhitungkan dirinya. Ini baik apa enggak? Kalau gua ngomong ini bagus apa enggak? Kalau gua pergi cakep apa enggak nih? Sampai penuh perhitungan. Dan perhitungannya sebagai seorang muslim bukan hanya pada perhitungan keuntungan dunia, tapi juga keuntungan akhirat. Bukan hanya kerugian dunia, tapi kerugian akhirat. Karena muslim itu selalu memiliki dua orientasi hidup, dunia akhirat. Iman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Kita kan kadang ngomong begitu, ya yang gaib lu percaya, ya jangan percaya yang gaib lu. Loh, kata siapa? Iman itu ya percaya sama yang gaib. Kalau ente nggak percaya sama yang gaib, berarti ente nggak beriman. Nah, ini harus pahami nih Pak. Gaib, apa itu gaib? Gaib, dulu kita zaman sekolah tuh Pak SD, Ahmad hadir, Umar hadir Bu, misalnya ya, Joni gaib, gitu. Gaib, apa gaib tuh Pak? Ya, dari kata ghaba yaghibu ghiyabatan fahuwa gaibun wa dzaka maghibun. Gaib artinya nggak ada. Tapi nggak ada itu bukan berarti sama sekali tidak ada. Ada tapi tidak ada. Makanya kita bilang Joni gaib. Si Joni ada apa enggak Pak? Ada, tapi di rumahnya kagak ada di sini. Kagak kelihatan. Gaib. Paham? Nggak kelihatan. Ada tapi nggak ada di sini. Maka dibilang gaib. Paham Pak ya? Maka beriman kepada yang gaib adalah beriman kepada sesuatu yang wujud walaupun dia tidak terlihat atau terdengar. Hadza huwa gaib. Gaib itu segala perkara yang tidak terindra. Hadza huwa gaib. Yang nggak kelihatan, nggak kedengeran, nggak kecium, nggak kerasa, nggak tersentuh. Hadza huwa gaib. Kalau masih kelihatan bukan gaib. Kalau masih kecium bukan gaib. Yang masih terindra itu tidak gaib namanya. Gaib itu yang la tudrikuhul absar wa la yudrikuhul al-hissu, tidak tergapai oleh indra. Makanya iman itu hanya kepada perkara yang gaib. Iman yang 6 tuh Allah, ya, para nabi, para rasul, malaikat, kemudian kitab, nabi, rasul, kemudian hari akhir, kemudian qada dan qadar. Itu semuanya gaib. Allah gaib nggak Pak? Kelihatan mata, kuping dengar, kepegang apa enggak, kecium enggak. Malaikat gaib, gaib. Quran gaib apa enggak? Quran, hah? Enggak kelihatan, ya, tulisannya kelihatan. Nah, terus kenapa masuk dalam rukun iman kalau bukan gaib? Ayo, kan nggak gaib dia Pak. Quran kelihatan. Nabi gaib apa enggak? Nabi Musa, Isa, Nabi Muhammad kelihatan apa enggak? Kelihatan. Kedengeran apa enggak? Kepegang apa enggak? Gaib apa enggak? Kepegang kok gaib. Zamannya Nabi Muhammad dulu kan sahabat ngelihat apa enggak Pak? Kan yang gaib itu yang enggak terindra kan? Nah itu kok bisa? Kemudian hari akhir gaib apa enggak? Gaib, nggak pernah tahu kita kapan. Qada qadar gaib apa enggak? Gaib. Nah dua nih masalah nih, kitab sama nabi itu gimana gaib? Katanya gaib itu Pak,
zamannya Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, itu mereka ngelihat nggak tulisan-tulisan Quran Pak? Ngelihat, tertulis di kertas, di kulit, ya, di pelepah kurma. Mereka ngelihat, nggak gaib. Mereka ngelihat, mereka bisa sentuh, mereka bisa baca, mereka bisa lihat. Tapi mereka kenapa tidak disebut beriman? Mereka ngelihat Nabi Muhammad kok, dari ujung kepala ujung kaki, ngobrol malah sama Nabi Muhammad, salaman sama Nabi Muhammad, nyium wanginya Nabi Muhammad. Tapi kenapa tidak disebut beriman? Mereka percaya kan ada Nabi Muhammad Pak? Percaya nggak? Percaya. Oh, ada di depan matanya, gimana nggak percaya? Bener Pak? Quran di depan matanya kok, gimana nggak percaya? Tapi kenapa tidak disebut beriman? Karena yang gaib itu bukan masalah nabinya, personalnya, atau kertasnya Pak. Yang mereka tidak percaya, Muhammad mereka percaya ada makhluknya, Quran lembarannya mereka percaya ada itu. Tapi yang mereka tidak percaya adalah Muhammad sebagai utusan Allah, itu mereka nggak percaya. Quran ini adalah firman Allah, itu yang mereka nggak percaya. Kenapa? Karena mereka nggak ngelihat bagaimana itu surat penugasan dari Allah kepada Nabi Muhammad itu mana, kapan ditugasinnya, bentuk surat tugasnya bagaimana. Mereka nggak lihat. Quran ini firman Allah, mereka juga nggak lihat kapan turunnya, suaranya seperti apa, gede, kecil, sember, merdu, kenceng. Nah, itu yang gaib. Mereka tidak yakin, percaya tentang bagaimana Allah memberikan Nabi itu tugas sebagai Nabi. Nah, itu yang gaib yang mereka nggak percaya. Dan mereka juga tidak percaya karena mereka tidak mengetahui dan melihat serta mendengar bagaimana firman Allah turun sehingga tertulis dalam lembaran-lembar. Itu yang gaibnya. Paham Pak ya? Makanya masuk rukun iman. Orang-orang Kristen, orang-orang kafir ngelihat Quran nggak sekarang Pak? Ngelihat. Percaya mereka kalau Quran itu ada? Quran ini ada, percaya apa enggak? Ada, percaya. Tapi yang mereka permasalahkan, ini Quran benar nggak firman Allah? Nah itu kan yang percaya. Itu kan yang gaib Pak. Paham Pak ya? Nah jelas ini. Ya Rabb. Falkayyisu adalah orang yang memperhitungkan dirinya, mau ngapain kira-kira. Dan orang yang beriman itu adalah yakin kepada yang gaib, yakin bahwa ada Allah yang selalu mengawasi, ada Allah yang akan memintakan pertanggungjawaban, akan ada hari akhir, akan ada hari pengadilan, sehingga dalam setiap tingkah lakunya dia akan mempertimbangkan itu. Nanti kalau gue begini, ya gue dapat untung, tapi Allah bagaimana? Kalau gue begini, ya guanya senang, tapi Allah bagaimana? Ada ini namanya Pak, bedanya orang beriman sama tidak beriman. Kalau orang tidak beriman, bodoh amat, dia nggak mikirin Allah, nggak mikirin hari akhir, yang penting gua seneng, yang penting gua untung. Itu orang nggak beriman tuh. Makanya Nabi SAW katakan, la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nggak ada orang nyolong itu, orang nyopet, maling, waktu dia maling dia beriman tuh nggak ada. Imannya lagi copot, dia nggak mikirin akhirat dan nggak mikirin Allah tuh dia lagi nyolong. Paham? Hakada Pak. Makanya kita selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu mempertimbangkan akhirat dalam setiap perbuatan kita. Diingetin kita. Gimana Nabi ngingetin kita? Baca Bismillah. Baca Bismillah itu sebetulnya mengingatkan kita, Pak, yang lu lakuin ini ada orientasi akhiratnya loh, gitu. Ada konsekuensi akhiratnya loh. Usahakan ada untung akhiratnya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang tidak diawali oleh bismillah maka dia terputus dari apa? Dari urusan lupa dia sama akhirat. Makan nggak baca bismillah, lupa kalau makan itu bisa mendatangkan keuntungan di akhirat. Nggak ada pahalanya makan nggak baca bismillah. Nah, ya makan aja biasa sudah. Mandi nggak baca bismillah, nggak ada pahalanya. Minum nggak baca bismillah, nggak ada pahalanya. Karena bismillah itu mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu harus memiliki keuntungan akhirat. Bismillah, ya Allah, saya makan karena Engkau perintahkan saya untuk menjaga tubuh saya supaya tetap sehat dan saya tetap kuat untuk beribadah. Pahala. Ya Allah, saya mandi karena Engkau perintahkan aku untuk selalu dalam keadaan bersih dan suci karena Engkau mencintai orang-orang yang bersih dan suci. Pahala. Bismillah, 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 bismillah.
Paham ya? Ya, maka bismillah itu membuat kita jadi sadar diri bahwa apa yang kita lakukan ini selalu harus memperhitungkan bukan hanya dunia tapi akhirat. Nah, ini kata Nabi, orang cerdas adalah orang yang memiliki banyak perhitungan dalam setiap langkah kehidupannya, dalam setiap kata-katanya, dan dia mempertimbangkan wa amil lima ba'dal maut, mempertimbangkan ya, perhitungan itu masuk dalam perhitungan dan pertimbangan itu adalah urusan-urusan sesudah mati, dihitung akhirat. Wal ajizu, adapun orang bodoh itu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang bodoh itu orang yang selalu ngikutin hawa nafsu, kemudian dia berangan-angan masuk surga. Salat kagak, puasa kagak, ngaji kagak. Lu mau kemana? Surga dong, pala lu peang. Surga bagaimana? Itu orang bodoh namanya. Orang bodoh, amalnya sedikit, dosanya banyak, pengen masuk. Nah, ini namanya orang bodoh, kata Nabi SAW. Wa tamanna 'ala Allahi, dan dia berangan-angan ya akan mendapatkan berbagai macam kebaikan dari Allah, padahal dia selalu bermaksiat kepada Allah. Ada orang bodoh. Nah, kita orang pintar apa orang bodoh, Pak? Kan itu pertanyaannya. Ngapain kita belajar baca ini? Kan buat nilai kita, buat nonton diri kita sendiri. Sekarang pertanyaannya, kita termasuk orang pintar apa orang bodoh? Hah? Cakep. Mudah-mudahan kagak ngebohongin diri sendiri. Saya mah kan kagak tahu Bapak pintar apa bodoh. Yang tahu kan Bapak sendiri pintar apa bodoh. Terserah Bapak mau ngomong apa gitu, terserah, urusan Bapak sampai yang di atas gitu ya. Ya, cuman ya itu tadi, kalau kita selalu merasa diri baik, khawatir kita tidak sadar diri dengan kekurangan-kekurangan kita. Ya, sudah. Saya ini orang bodoh. Saya ini orang banyak maksiat. Saya ini bukan orang baik. Itu membuat kita sadar bahwa ternyata kita ini belum aman, dan kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan kepada perbaikan. Nah, saya harus lebih baik, ya, saya harus lebih soleh, saya harus lebih bermanfaat, saya harus lebih dekat kepada ila akhir. Tapi kalau kita sudah merasa baik, apa yang mau diperbaiki? Orang nggak ada masalah kok, benar nggak Pak? Akhirnya kita tetap dalam keburukan kita karena merasa kita tidak buruk dan tidak baik. Apa? Paham Pak ya? Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Udah kontrang-kontreng baik. Ya Pak. Ayo. Pertama. Nah. Apa ukuran kita itu lulus ujian saat? Banyak kalau ujian sekolah kan ketahuan tuh nilainya sih. Sampai mati itu berapa? Apa hubungannya dengan kita kerja atau bermalas-malasan gitu? Nah, seperti apa itu ukurannya? Apa kita udah ditakan tapi kita juga malas-malasan gitu? Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, wa ma jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, dan tidak ada balasan daripada kebajikan yang kalian tanam kecuali kebaikan yang kalian dapatkan sesudahnya. Tanda diterimanya amal kita. Pernah ada yang nanya ini di sini apa di mana? Apa tanda diterimanya amal kita? Salat kita diterima, puasa kita diterima, kan gitu ya? Kata Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, likulli syai' thamarah. Segala sesuatu itu ada buahnya. Segala sesuatu ada buahnya. Salat ada buahnya. Kemudian puasa ada buahnya. Kebaikan yang kita tanam pasti ada buahnya. Makanya itu kemudian para pahlawan itu dinamakan pahlawan. Karena berasal dari kata pahala, dari Sanskerta, bahasa Sanskerta artinya buah. Pahlawan itu adalah para pencari buah. Nah, kayak budayawan, orang yang fokus dalam masalah budaya gitu kan ya. Orang yang fokus nyari buah.
nanam sesuatu untuk mendapatkan dan memetik buahnya. Pahlawan. Kata. Semua ada buahnya. Dan tanda diterima atau tidak diterimanya salah satunya adalah apakah buahnya muncul apa enggak gitu. Kita ini nanam pohon Pak, nanam biji, berhasil enggak berhasil, ini pohon bantet apa kagak, kan begitu. Kalau dia tumbuh subur berbuah, maka itu berhasil tandanya. Kalau dia tidak tumbuh dengan subur bantet, berarti kita gagal, kan gitu. Walikulli syai' alama, dan segala sesuatu ada tandanya. Walaupun kita nggak ngelihat, nggak tahu, kita nggak pernah bisa nanya, ya Allah nih sholat saya diterima apa enggak, misalnya saya lulus ujian apa enggak, pernah kita nanya siapa kita. Tapi ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Munculnya kebaikan-kebaikan dalam diri kita setelah kita melewati ujian-ujian itu. Ya, itu tandanya kita lulus Pak. Diuji misalnya dengan apa? Dengan kemiskinan misalnya. Duit susah, dagang sepi misalnya, diuji kita tuh. Maka apa buahnya ketika ujian kita dianggap lulus? Hati enggak rungsing, mulut enggak kotor, pikiran kemudian tidak kacau, laguan kita enggak begajulan, tenang, tetap sabar, ya, tetap ikhlas misalnya. Itu berarti dia lulus tuh ujian tuh. Tapi kalau ternyata dia itu setelah diberikan ujian kemiskinan malah jadi begajulan, ngomongnya kasar, sensitif, baper, ditoel ngamuk, ya nggak lulus sudah, karena nggak ada buahnya. Paham ya? Bantet udah, bantet. Ya itu ya. Jadi tandanya itu Pak, munculnya buah, ada buahnya dari sholat juga kan begitu. Sholat kita ada buah nggak? 5 kali Pak kita sehari sholat Pak. Duhur, asar, maghrib, subuh, isya, ya kan? 5 kali kita. Buahnya ada apa enggak tuh? Bertahun-tahun kita Pak sholat. Udah ada buahnya apa belum? Apa buahnya sholat? Tanha anil fahsya wal munkar. Inna sholat tanha anil fahsya. Buahnya sholat itu bikin kita jadi orang benar. Kagak bikin kita jadi biang kerok, tukang rusuh. Jadi kalau orang yang sholatnya rapi, bener, maka dia berbuah. Apa buahnya? Jadi orang baik, sama orang perhatian, mulutnya sopan, laguannya nggak sombong, nggak tengil, nggak sengak, ya, paham? Nggak sombong, sama tetangga nggak nyakitin, sama istri juga baik, sama anak juga baik, sama keluarga baik, rapi, dia jadi orang baik tuh, suka berbagi. Berarti sholatnya diterima, sholatnya berbuah. Tapi kalau sholat mas sholat, mulut masih sentak sengor, masih lemes, sama tetangga masih suka berantem, sama barang orang masih demen, berarti sholatnya gabung, kalau kata orang Betawi mah, bantet, nggak ada hasilnya, nggak ada buahnya. Nah sekarang pertanyaannya lagi tuh Pak, sholat kita kira-kira udah ada buahnya apa belum? Hah? Udah ada apa belum? Pasti ada. Udah, mulut udah masih lemes apa enggak? Nggak, berarti belum. Kalau mulut masih lemes, laguan masih tengil, ya, sama tetangga masih ribut, sama banda orang masih demen, hati masih julid, berarti sholatnya belum ada buahnya. Nah, ternyata puluhan tahun kita tunggang tonggeng, jidat hitam, kaki kapalan, bantet, gabung. Paham Pak ya? Hada huwa. Jadi salahnya di mana nih? Ya, salahnya sholat kita, berarti ada yang salah dengan tata cara sholat kita. Sebagaimana orang itu nanam pohon bantet, mesti ada yang salah itu dia. Entah nanamnya salah, ya, entah caranya salah, entah ngerawatnya salah, mesti ada yang salah. Hah? Apalagi itu lagi kita aja. Yang rajin sholat aja belum tentu berbuah sholatnya. Apalagi sholatnya belang bentong, buah dari mana? Nanamnya kagak bener, tambah ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Ya, tanda-tanda kita lulus ujian, adanya kebaikan setelah kita melewati ujian itu. Nah, kemudian yang kedua apa hubungannya? Ya rezeki dengan ikhtiar itu tadi ya.
Berarti kalau orang kerja dia dapat rezeki, orang malas juga dapat rezeki. Oh iya memang. Karena Allah sudah jamin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, jangankan orang kerja, Pak, binatang aja nggak ngapa-ngapain tetap dapat makan kok. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi ini kecuali semuanya itu sudah dijamin dan ditanggung rezekinya oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan Allah sudah menetapkan bagi mereka di mana rezeki mereka dititipkan dan di mana rezeki mereka disimpan. Perhatikan dua kalimat ini, disimpan dan dititipkan. Nah, jadi rezeki kita ini, Pak, ada tempat penitipannya tuh, Pak, ada tempat nyimpennya. Anak-anak buahnya Pak Muji berarti rezekinya dititipin lewat Pak Muji, dititipin, disimpannya di situ. Istri-istri kita rezekinya dititipinnya kemana, Pak? Ke kita. Kalau kita kerja, istri kita nggak kerja, berarti kita tempat penyimpanan dan penitipan rezeki mereka. Paham, Pak? Nah, kalau ternyata misal dia sudah tidak kerja lagi di perusahaannya Pak Muji misalnya, pensiun misalnya, atau seorang istri mendapatkan suaminya meninggal jadi janda misalnya, apa rezekinya hilang habis begitu, Pak? Hilang habis? Tidak, cuman pindah tempat penitipannya. Yang tadinya di situ dipindah ke sini, rezekinya tetap ada, cuman pindah tempat penitipan. Nah, karena apa? Sebelum dia mati rezeki tidak akan hilang dan tidak akan habis, cuman pindah tempat penitipan. Saya dulu kerja misalnya di Cipinang, rezeki saya dititipkan lewat saya punya perusahaan. Selesai saya nggak kerja di sana, kemana pindah? Ya pindah di tempat penitipan, pindah ke tenda, ke kambing, ke samping pindah ke situ, Pak. Nah, ini yang kemudian menjadi apa? Menjadi motivasi untuk kita semua bahwasanya jangan patah arang, jangan putus harapan ketika kemudian satu tempat penitipan kita kemudian ditutup, karena pasti Allah akan berikan ganti tempat penitipan yang lain. Para istri-istri yang ditinggalkan suaminya jangan kemudian patah arang berlarut-larut, pasti Allah akan berikan ganti tempat penitipan yang lain. Berapa banyak orang begitu keluar dari satu perusahaan misalnya, justru malah semakin jaya dia, semakin maju dan berkembang dia. Iya, Pak, ya. Dan berapa banyak seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya, bukannya makin belangsat, makin susah, tapi makin jaya, nikah lagi misalnya sama orang lebih kaya, atau dia buka usaha kemudian usahanya berkembang, nggak tahu. Yang jelas selama ajal belum datang, selama hayat di kandung badan, rezeki itu tetap ada. Nah, dan kita harus ikhtiar. Nah, malas atau ikhtiar itu kemudian menentukan apakah harta yang kita dapat itu dengan cara yang baik atau tidak baik. Orang pengangguran, malas, tetap dapat rezeki apa enggak, Pak? Dapat. Maling, copet, rampok, dapat rezeki apa enggak, Pak? Dapat tetap. Orang yang sholat dapat rezeki apa enggak? Orang yang enggak sholat, orang muslim, orang kafir, dapat, karena rezeki itu sudah jaminan Allah. Mau kafir kek, mau muslim kek, mau taat kek, mau maksiat kek, mau sholat kek, mau kagak, mau ngaji, mau kagak, tetap semuanya dijamin. Rezeki itu tidak pandang bulu, siapapun pasti dikasih sama Allah. Makanya namanya dunia itu nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena siapapun bisa mendapatkannya. Lau kanatid dunya tazinu janaha ba'udatin ma saqallahu syurbata ma'i kafirin abada. Seandainya dunia itu seharga sepotong sayap nyamuk, Allah tak akan sudi berikan kepada orang yang membangkang kepadanya. Tapi dunia nggak ada harganya, dikasih sama siapapun. Malah kadang-kadang orang yang lebih paling kaya itu orang-orang yang membangkang sama Allah, Pak. Orang paling kaya di Indonesia, Pak, siapa, Pak? 9 naga, mereka orang Islam. Bukan. Iya kan, Pak? Orang paling kaya di dunia siapa, Pak? Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Nggak ada yang muslim. Dunia. Jelas, Pak? Nah, cuman dunia ini, ikhtiar kita ini kemudian menentukan apakah yang kita makan ini baik atau tidak
halalan toyiban apa kagak gitu loh. Pengangguran ya rezekinya tetap ada, biar nganggur tetap makan kan 3 kali sehari ya Pak. Entah dengan caranya dia minta kemana-mana, entah dia caranya ngemis, entah caranya numpang, entah cara yang jelas rezeki itu ada, tetap ada ya, tetap ada rezeki itu, tetap ada, bakal sampai tetap ke dia. Cuman ikhtiar kita ini ya menjadi pilihan, apakah harta atau rezeki yang sampai kepada kita ini dengan cara yang baik atau tidak. Dia nih maling, walaupun nggak maling misalnya, tetap dia bisa makan kok walaupun nggak maling, tapi dia milih jadi maling. Dapat rezeki, tapi dengan cara yang tidak baik. Seandainya dia tidak maling, dia akan tetap dapat rezeki dengan cara yang lebih baik mungkin. Nah ini kembali kepada keyakinan kita. Makanya Nabi SAW dan agama kita selalu memberikan jaminan kepada kita, jangan takut masalah rezeki. Rezeki itu aku yang tanggung, kalian tak akan pernah habis rezeki dan tak akan mati sebelum kalian mati. Maka berbaik-baiklah kalian dalam mencari rezeki dengan cara yang baik, karena bagaimanapun cara kalian pasti rezeki itu sampai gitu ya, kurang lebih ya. Wallahu a'lam. Mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam sehat walafiat dan selalu dalam keadaan taat dan istiqamah sampai akhir hayat menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wa likum niyatin salal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak yang baru saja disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakallah buat Bang Ipul yang hari ini menyiapkan sarapan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah balas dengan rezeki yang berlipat ganda. Pada Bapak jamaah Abina, silakan sudah disiapkan sarapan paginya, bisa dibawa ke dalam atau di luar. Demikianlah insya Allah minggu depan kita akan berjumpa kembali dengan Kiai Haji Soleh Sofyan di subuh Ahad Al-Bina. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.